Halo, sekarang kita akan masuk di dalam sebuah tema yang lagi seru yang diperdebatkan di media sosial dan sebagainya, yaitu tentang suara Tuhan dan nubuat ya. Saya akan memberikan 3 poin tentang hal ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana tinjauan Alkitab terhadap hal tersebut. Apakah Alkitab memang berbicara tentang hal itu atau tidak? Yang kedua, kita akan melihat bagaimana seharusnya respon daripada orang-orang percaya terhadap nubuat, suara Tuhan, mimpi, dan sebagainya. Yang ketiga, saya akan memberikan 2 contoh kasus yang akan kita lihat dan bedah bersama ya. Ya, kita masuk dalam poin pertama ya, tinjauan Alkitab. Pertama-tama saya akan memberikan definisi dulu ya, apa itu suara Tuhan dan nubuat yang saya maksudkan. Tentu saja ini bukan definisi yang kita terima mungkin di dalam buku-buku teologi atau dalam sekolah teologi, tetapi definisi ini akan saya gunakan sesuai dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini ya. Suara Tuhan. Suara Tuhan yang saya maksud itu adalah suara yang didengarkan langsung dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu berbicara kepada seseorang atau berkata-kata secara langsung kepada orang tersebut. Ya. Lalu nubuat. Nubuat itu yang saya maksudkan adalah wahyu atau petunjuk dari Allah yang diberikan kepada seseorang terkait ya dengan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi hal itu belum terjadi ketika Tuhan menyampaikan kepada orang tersebut, itu belum terjadi dan nanti terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi kita harus sepakat dulu dengan istilah ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat 2 hal di dalam hal ini. Yang pertama, kita akan melihat nubuatan dan suara Tuhan yang asli yang ada dalam Alkitab. Nah, kalau kita membaca teks-teks Alkitab, maka akan terdapat nubuat atau suara Tuhan itu memang ternyata ada di dalam Alkitab ya. Misalnya kalau kita melihat cerita tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan ya. Samuel. Tuhan memanggil dia 3 kali ya. Tetapi Samuel mengira itu bukan suara Tuhan. Dia mengira itu suara Imam Eli. Dia datang kepada Eli dan mengatakan, "Bapak, engkau memanggil aku." Tapi ternyata Imam Eli tidak memanggil dia. Lalu Tuhan memanggil kembali Samuel itu sebanyak 3 kali. Dan pada kali yang ketiga, pada waktu Samuel memberitahukan hal itu kepada Eli, lalu Eli mengatakan, "Kalau nanti engkau dipanggil, maka jawablah." Itu, bahwa itu ternyata itu adalah Tuhan ya. Engkau harus menjawab ya. Lalu pada suara yang keempat, ada suara Tuhan, lalu Samuel menjawabnya. Jadi Samuel ternyata juga mendengarkan suara Tuhan. Itu ada tercatat di dalam Alkitab. Bukan hanya Samuel, tokoh-tokoh lain seperti Abraham, Musa, dan sebagainya itu juga mendengarkan suara Tuhan. Paulus ya, ketika dia berjalan menuju Damsyik untuk membinasakan orang-orang Kristen di sana, dia mendengarkan suara Tuhan ya dari atas. Tuhan berbicara, Tuhan Yesus. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Kitab suci mencatat bahwa ada orang-orang yang mendengar suara Tuhan ya. Tercatat ya di dalam Alkitab. Lalu mengenai nubuatan. Nubuatan pun ada ya. Dicatat di dalam Alkitab. Misalnya dalam Bilangan 11 ayat 27 ya. "Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa,
Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia cuma disebut dengan istilah kepenuhan ya, Eldad Medad kepenuhan seperti nabi. Tapi kalau kita melihat dari terjemahan yang lebih benar misalnya dalam ILT ya, Indonesian Literal Translation, maka dikatakan Eldad dan Medad itu bernubuat di perkemahan. Kalau versi NIV dikatakan Eldad dan Medad sedang bernubuat dalam kemah. Jadi jelas ya, ada nubuatan di sana, dan kalau kita melihat konteksnya, nubuatan itu ternyata dari Tuhan. Nah, tapi ada hal yang menarik bahwa ternyata nubuatan yang dari Tuhan itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Ya. Lalu kemudian di dalam Yesaya 9 ayat 5 kita melihat di sana ada nubuatan tentang kelahiran Yesus yang akan terjadi nanti kemudian ya. Ini adalah nubuatan 700-an tahun sebelum Yesus lahir, dan pada 700 tahun kemudian nubuat ini terjadi ya, tepat. Lalu juga ada nubuatan mengenai kedatangan Kristus kali kedua. Misalnya dalam Matius 24 ayat 44 ya, bahwa kita harus siap karena anak manusia datang pada saat yang kita tidak duga. Jadi baik suara Tuhan maupun nubuat itu ada di dalam Alkitab. Tapi yang menarik yang kita harus lihat adalah kalau kita melihat nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab, ternyata ada nubuat ya, yang seperti saya katakan tadi, yang dinubuatkan ternyata itu diucapkan dan juga dicatat di dalam Alkitab. Jadi ketika para rasul sedang bernubuat, itu dicatat di dalam Alkitab. Ya, Yesaya 9 ayat 5, 7 ayat 4, Mika 5 ayat 2, dan seterusnya ya. Tetapi ada juga nubuatan yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Ya, sudah saya sebutkan tadi ya. Padahal itu nubuatan berasal dari Tuhan. Tapi walaupun itu dari Tuhan, tidak dicatat di dalam Alkitab. Nubuatan Eldad dan Medad di dalam Bilangan 11 ayat 27. Itu berasal dari Tuhan. Tapi ternyata itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Nah, dari sini kita bisa memperoleh sebuah pelajaran bahwa kita tidak boleh sembarangan bernubuat atau menerima nubuat dari siapapun. Ya. Zaman sekarang kalau ada nubuatan suara Tuhan dan sebagainya, itu jangan sampai menciptakan Alkitab yang baru atau Alkitab jilid yang kedua yang dapat merusak otoritas dari kitab suci. Nubuatan Eldad dan Medad saja yang datang dari Tuhan itu tidak dicatat dalam Alkitab. Kenapa zaman sekarang orang begitu gampangnya ya menerima suara-suara yang diklaim sebagai suara Tuhan, lalu menerima nubuatan dan langsung disampaikan ajar kepada jemaat. Ya, hati-hati, karena itu bisa berpotensi untuk menyesatkan jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat nubuat dan suara Tuhan yang palsu. Nah, selain yang asli, ternyata juga ada yang palsu ya. Yeremia 14:14, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekan hatinya sendiri. Nah, kalau saudara mengalami nubuat, bahasa roh, penglihatan, mimpi, suara Tuhan dan sebagainya, ingat ya, tidak selamanya itu betul. Di dalam Yeremia 14 ayat 14 dikatakan, ada nabi yang bernubuat ya, tapi itu palsu. Mereka memang memakai nama Tuhan, tetapi itu adalah nabi palsu. Tuhan tidak pernah mengutus mereka, memerintahkan mereka. Dan apa yang mereka lihat itu bohong, ramalannya kosong. Tipu rekaan mereka sendiri. Ya. Dan
hal-hal itu ya, bukan hanya Tuhan yang bisa lakukan, tapi iblis pun, setan bisa melakukan hal-hal tersebut ya. Matius 24 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin mereka menyelesaikan orang-orang pilihan juga. Jadi akan muncul Mesias, nabi palsu, yang akan mengadakan tanda-tanda yang wah, spektakuler, yang mujizat dan sebagainya, yang bisa menyesatkan orang. 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi sesuatu yang kelihatannya bagus ya, yang menggunakan nama Yesus, tapi ingat, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa melakukan hal-hal itu. Itu semakin dijelaskan dalam Matius 7 ayat 22 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Tapi akhirnya Yesus katakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Padahal apa? Mereka menggunakan nama Yesus ya untuk bernubuat, mengadakan mujizat. Tapi ternyata Tuhan tidak mengenal mereka. Kenapa? Mereka nabi palsu. Nubuatannya juga palsu. Suara Tuhan yang mereka klaim sebagai suara Tuhan itu ternyata bukan suara Tuhan. Jadi ada yang asli, nubuatan asli, suara Tuhan asli, tapi juga ada nubuatan dan suara Tuhan yang palsu. Nah sekarang kalau ada orang-orang yang bernubuat, menyampaikan suara Tuhan kepada saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah ini poin kedua yang akan kita pelajari, bagaimana respon kita terhadap hal-hal yang supranatural itu ya. Nah ada banyak cerita-cerita yang aneh ya, yang terjadi dan terlihat di dalam gereja-gereja. Ya, misalnya, ada yang mengatakan bahwa Tuhan membawa dia ke surga untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan supaya jemaat bisa disembuhkan, bebas dari pisau operasi, diberkati, dan tidak berhutang. Ya. Katanya begitu ya. Lalu orang yang sama, yaitu pendeta Pariyaji, mengatakan bahwa minyak urapan itu dapat menolak corona, virus corona. Dan dia mengatakan ini dia dapat dari Tuhan. Ya. Lalu ada lagi seorang pendeta ya, yang mengatakan bahwa bahasa roh itu bisa meningkatkan sistem imun, kekebalan terhadap tubuh, sehingga tidak kena corona. Dan dia mengatakan dia mendapatkan juga itu dari Tuhan ya. Lalu ada lagi seorang evangelis ya, In Cipto, yang mengatakan bahwa Tuhan langsung bicara sama dia bagaimana cara menangkal corona. Minum madu dengan teh panas ya, berjemur tiap hari, mandi katanya. Dan ada caranya, ada tekniknya mandi ya. Mandi pada saat saudara menggosok badan saudara dengan sabun, jangan langsung dibilas katanya. Kata Tuhan jangan langsung dibilas. Ya, kita harus menyanyi dulu satu lagu dengan kuat saudara ya, dengan keras, dan setelah itu baru kita bisa bilas. Dan dia mengatakan dia dapat dari Tuhan ya. Ini yang kejadian akhir-akhir ini ketika corona muncul. Lalu karena virus corona ini juga memunculkan nabi-nabi baru yang mengatakan mendapat suara Tuhan dan bernubuat ya. Nah, bagaimana respon kita? Ada banyak orang yang ketika mendengar hal ini langsung terkesima, saudara ya. Bahkan kalau mendengar suara Tuhan dia takut ya, dan langsung tunduk mengaminkan apa yang dikatakan oleh pengajar, hamba Tuhan atau pendeta tersebut. Nah, sama seperti yang saya alami juga waktu dulu saudara ya. Saya dulu ada di dalam
berkecimpung di dalam kelompok ini dan mengalami hal-hal seperti itu. Nah, dulu saya pernah, saudaraku, dinubuatkan akan menikah, ya. Saya mempunyai seorang jodoh, namanya si A, ya, dan saya akan menikah dengan dia. Tapi ternyata faktanya, saudaraku, saya tidak menikah sama dia, justru saya menikah sama orang lain. Ya, ini saya alami sendiri. Dan banyak hal-hal yang saya alami yang orang mengatakan kepada saya, saudara Tuhan seperti ini, dan bahkan dia mengatakan, saudara, saya kan sekarang ini lagi sakit, ya. Sakit saya sampai sekarang itu saya sudah keliling kemana-mana ke dokter, tapi tidak sembuh-sembuh juga, saudara, ya. Didoakan tapi tidak sembuh juga. Lalu teman saya ini mengatakan bahwa dia mendengar suara Tuhan, katanya, mengatakan bahwa saya ini dikutuk oleh Tuhan. Sakit yang saya alami ini akibat kutuk dari Tuhan, kutukan Tuhan kepada saya. Wah, luar biasa, saudara, ya. Saya mendengarkan hal itu, waduh, hebat sekali, ya. Dia mengatakan itu kepada saya. Nah, waktu kita mendengarkan hal-hal yang seperti itu, ya, ada orang-orang yang langsung, ya, mengaminkan, mempercayai hal itu, dan mengikuti apa yang dikatakan. Tetapi, saudara, kita jangan buru-buru menerima hal tersebut. Kenapa? Kita harus mengujinya lewat Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 21, ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tuhan perintahkan, ya, uji segala sesuatu. Apapun itu, segala sesuatu. Dan pegang yang baik. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kata roh, ya, ujilah roh-roh itu bukan berarti menunjuk kepada roh-roh yang gentayangan, ya, orang-orang mati, lalu kita menguji roh-roh itu, dan sebagainya. Nah, tapi itu menunjuk kepada ajaran-ajaran palsu yang ada pada zaman Yohanes pada waktu itu. Nah, pada masa Yohanes itu muncul ajaran-ajaran sesat, ya. Misalnya tentang Gnostik, ya. Nah, aliran ini tidak mempercayai realitas kemanusiaan Yesus, ya. Yesus hanya sekedar menampakkan diri dalam rupa manusia, tapi dia tidak manusia sungguh-sungguh, ya. Salah satu pengajaran sesat yang ada pada waktu itu adalah seperti itu. Lalu muncullah kalimat Yohanes ini, saudara-saudaraku, jangan percaya kepada setiap roh, tapi uji roh-roh itu. Mereka berasal dari Allah atau tidak. Karena banyak nabi palsu yang sudah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ternyata nabi palsu itu sudah ada di zaman Yohanes, ya. Bahkan antikris, mereka yang menolak Kristus, sudah ada di zaman Yohanes. Dan karena itu Yohanes menasihati kita untuk menguji setiap roh-roh itu. Setiap ajaran-ajaran, nubuatan, suara Tuhan, mimpi, dan sebagainya harus diuji lewat Alkitab. Ya. Jadi, mengapa kita harus menguji dengan Alkitab? Karena apa? Karena Alkitab itu berfungsi untuk mengajar kita dan menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16, ya. Misalnya contoh, pada waktu ada orang yang mengatakan minyak urapan itu bisa untuk menyembuhkan orang. Nah, kita uji pakai Alkitab. Betul tidak apa yang dia katakan? Nah, kalau kita melihat dalam Keluaran 30 ayat 22-30, ternyata minyak urapan itu dibuat dengan rempah-rempah yang khusus, tidak sembarangan, ya. Ada campuran-campuran yang khusus. Lalu itu digunakan untuk menguduskan, mengurapi imam-imam, kemah pertemuan dan perkakas-perkakasnya. Fungsi minyak urapan untuk itu, ya, mengurapi imam, kemah pertemuan, perkakas-perkakasnya. Bukan untuk mengurapi sembarangan orang, apalagi untuk menyembuhkan orang.
tidak ada datanya di dalam Alkitab. Nah, kalau begitu bagaimana ketika ada seorang pendeta yang ngomong seperti itu? Ya pasti itu menentang Keluaran 30, dan karena itu kita jangan menerima teori semacam itu. Lalu ada lagi orang mengatakan bahwa bahasa roh itu bisa meningkatkan sistem imun, kekebalan tubuh ya. Lalu kemudian bisa menolak COVID-19. Nah, kita cek saja dalam Alkitab ya. Apakah betul bahasa roh itu digunakan untuk itu? Nah, ternyata dalam Korintus mengatakan bahwa bahasa roh itu untuk membangun jemaat, fungsinya untuk melayani. Nah, bukan untuk buat bikin kita kebal ya, dan meningkatkan sistem imun tubuh, lalu kemudian bisa menolak virus corona. Menolak semua virus-virus dan menyebabkan kita sembuh. Tidak. Bukan itu fungsi kegunaan bahasa roh. Nah, jadi kita mengujinya dengan Alkitab ya. Ketika muncul hal-hal seperti itu, kita langsung uji dengan Alkitab. Nah, ingat ya, sekarang ini adalah era keterbukaan di mana setiap hal bisa diakses dan didapatkan dengan mudah ya, melalui media sosial dan sebagainya. Dan setiap nubuatan atau suara Tuhan, ajaran dari para pendeta seperti itu, itu akan diuji ya, lewat kritikan dari hamba-hamba Tuhan yang lain atau pendeta yang lain, bahkan jemaat yang mengerti Alkitab, itu akan dikritik ya. Dan sebetulnya kalau kita dikritik ya, harusnya bersyukur. Kenapa? Karena itu bersifat membangun ya, sebagai check and balance ya. Bagus sekali untuk menguji apakah nubuatan kita itu betul, apakah suara Tuhan yang kita terima itu betul atau tidak. Harusnya bersyukur. Tapi yang terjadi sebaliknya. Justru orang yang mengkritisi itu kemudian dicap sebagai pemecah belah umat. Tidak bisa membangun unity, kebersamaan. Bukankah kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus? Seharusnya kita bersatu, saudara. Bukan justru memecah belah. Nah, kritikan-kritikan kita yang membangun itu dituduh sebagai pemecah belah umat ya, terjadi perpecahan di dalamnya. Padahal yang kita lakukan itu adalah anjuran firman Tuhan untuk menguji setiap ajaran, setiap roh nubuatan suara Tuhan yang terima itu harus diuji lewat Alkitab. Nah, kalau memang saudara belum terlalu mengerti Alkitab, maka saudara bisa tanya kepada hamba Tuhan, gembala sidang saudara sendiri, ketika saudara menerima hal-hal yang spektakuler seperti itu, yang adikodrati, jangan langsung menerima ya. Tapi saudara coba tanya kepada hamba Tuhan, pendeta saudara, gembala sidang saudara, bagaimana menurut Alkitab akan hal-hal tersebut. Poin ketiga saya akan memberikan 2 contoh kasus ya, walaupun tadi sudah ada beberapa contoh, tapi saya akan memberikan 2 contoh kasus yang saya alami sendiri, dan yang kedua yang lagi viral saat ini. Yang pertama, contoh kasus yang pertama seperti ini ya. Teman saya itu mendapat pesan berantai yang dikirim oleh temannya. Lalu pesan itu dimasukkan ke dalam grup WA gereja kami ya. Gereja kami di GKKA. Dan isi pesannya itu begini. Ini kabar nyata bahwa Bapak Paus telah bermimpi bertemu dengan Yesus. Pesan Yesus beritahu kepada seluruh umat Kristiani di seluruh dunia supaya mereka berdoa dan bertobat karena dunia hampir tua. Pesan Yesus ini bukan sandiwara, jangan dihapus. Sebelum kamu kirim ke 19 orang, kamu akan mendapat rezeki yang pernah kamu harapkan. Ada seorang SMA yang lupa mengirim, ini sudah dihapus, akhirnya dia meninggal. Maaf, saya hanya meneruskan pesan ini. Tuhanlah gembalaku. Lalu di bawah dikatakan, baca dalam hati, I love you Jesus. Saya bersumpah akan mengirim ke semua teman saya. Jika tidak, saya rela tidak sukses selamanya. Ya.
Nah, ketika pesan itu dimasukkan ke dalam grup WA gereja kami, lalu saya kemudian memberikan respon di sana, dan sekarang kita akan melihat berdasarkan Alkitab apakah mimpi yang katanya dari Paus itu betul ya. Satu, dikatakan bahwa Yesus menyuruh umat Kristen untuk berdoa dan bertobat. Ya. Nah, sekilas kalau kita melihat itu adalah hal yang bagus ya. Karena Alkitab juga mencatat hal itu ya. Nah, perlu kita ketahui ya, bahwa perintah atau anjuran untuk berdoa dan bertobat itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya. Lalu dalam Kisah 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi bahwa berdoa dan bertobat itu sudah diajarkan di dalam Alkitab, walaupun tanpa kita diberitahu oleh mimpinya Paus tadi itu. Ya. Sekalipun Paus tidak memberitahu kita, itu sudah ada di dalam Alkitab. Nah, makanya kita harus rajin-rajin ke gereja. Bagi saudara yang tidak suka ke gereja, ya harus rajin ke gereja supaya saudara mengetahui mana perintah Tuhan, anjuran Tuhan yang harus saudara lakukan. Nah, kalau saudara tidak rajin ke gereja, mengikuti persekutuan, rajin baca Alkitab, mana kita bisa tahu apa yang diperintahkan Tuhan? Apakah kita harus mengharapkan Paus berbicara kepada kita lewat mimpinya? Kan tidak. Jadi yang pertama bahwa berdoa dan bertobat itu sudah dalam Alkitab, walaupun tanpa Paus ngomong pun kita bisa tahu. Yang kedua, dia mengatakan bahwa alasan berdoa dan bertobat itu karena dunia hampir tua. Dikatakan melalui pesan berantai tadi ya. Nah, ini alasan yang ngawur ya. Masa kita berdoa dan bertobat itu karena dunia hampir tua? 1 Yohanes 5 ayat 14 menjelaskan bahwa doa itu dilakukan ketika kita sedang membutuhkan sesuatu. Karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan, karena kita tidak sanggup, dan kita butuh Allah menolong kita, campur tangan di dalam persoalan kita, di dalam apa yang kita butuhkan, maka kita berdoa. Nah, itu fungsi doa. Lalu kemudian bertobat. Tadi dalam Kisah 3 ayat 19 kita sudah baca tadi ya, bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi menurut ayat ini, konteks bertobat yang dimaksud itu bukan hanya sekedar kita berhenti berbuat dosa, lalu dosa kita dihapuskan. Tidak, saudara. Tapi pertobatan di dalam konteks Alkitab itu selalu seringkali dikaitkan dengan pengorbanan Kristus. Ya. Bahwa Kristus telah mati di salib bagi kita. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, memikul hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan karena kita percaya kepada Dia, maka dosa kita dihapus. Ya. Jadi pertobatan itu seperti itu ya. Bukan karena dunia sudah tua atau hampir tua, tidak. Tapi karena kita beriman kepada salib Kristus, Yesus yang mati bagi kita dan menghapus semua dosa-dosa kita. Nah, tapi jangan salah paham ya. Ada orang-orang yang mengatakan kalau kita ada hamba Tuhan pendeta yang menekankan selamat karena iman, ya, bukan karena ketaatan perbuatan baik. Lalu orang-orang boleh menyerang, apa itu pendeta bilang kita diselamatkan hanya oleh iman. Masa ketaatan tidak punya andil sama sekali? Kalau begitu kita tidak usah buat baik ya. Karena kita tahu sudah selamat. Nah, bukan juga seperti itu ya. Jangan salah paham. Banyak orang memelintir sesuatu yang benar, pada akhirnya itu menjadi kelihatan tidak benar. Ya. Nah, memang bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Itu memang diajarkan dalam Alkitab ya. Dalam Efesus, dalam Galatia, itu diajarkan semua. Tetapi bukan berarti perbuatan baik itu tidak usah kita lakukan lagi. Tidak. Orang yang beriman itu akan dibuktikan lewat perbuatan baik. Dia akan hidup saleh, ya,
hidup sesuai dengan firman Tuhan itu adalah bukti daripada iman, tetapi bukan syarat untuk selamat. Ya, jadi jangan memelintir sebuah ajaran seakan-akan apa yang disampaikan itu salah, keliru, padahal Anda tidak mengerti secara komprehensif. Jadi itu yang kedua ya. Alasan yang mengatakan bahwa doa dan bertobat karena dunia sudah tua, itu ternyata tidak mendapat dukungan dari Alkitab. Lalu dikatakan kirim ke 19 orang supaya dapat rezeki dan sukses, katanya. Nah, buktinya para rasul yang menyerukan pertobatan ya, itu tidak sukses justru, tidak kaya raya, tapi justru miskin dan bahkan melarat. Miskin ya. Contohnya Rasul Yohanes Pembaptis yang menyerukan berita pertobatan sejak ribuan tahun lalu ya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tapi kalau kita melihat dalam Matius 3 ayat 4, dikatakan di sana Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Bayangkan DP makanan cuma belalang dan madu hutan. Apakah Yohanes Pembaptis orang yang sukses? Tidak. Mungkin dia keluar masuk hutan yang mencari belalang, madu dan sebagainya. Hanya pakai bulu unta, ikat pinggang ya, yang merupakan jubah yang umum pada zaman itu untuk para nabi ya. Apakah dia sukses? Tidak sukses, saudara. Orang-orang Yahudi yang lain mungkin enak-enak makan roti, si Petrus enak makan ikan, tapi Yohanes Pembaptis tidak, padahal dia menyuruhkan pertobatan, saudara. Tapi dia tidak kaya raya di sana. Nah, para rasul PB juga menyuruhkan pertobatan ya, tapi kehidupan mereka bersama jemaat di abad pertama justru miskin ya, sehingga mereka harus membagi-bagi harta mereka pada waktu itu. Jadi menyerukan pertobatan tidak mesti harus kaya raya ya. Yang keempat, dalam pesan berantai itu dikatakan jangan hapus ya, jangan hapus, karena kalau kita hapus kita akan meninggal ya. Nah, faktanya sebetulnya pesan berantai itu sudah saya terima sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya bukan hanya menghapus, tapi saya mengkritisi itu, lalu saya menghapus. Saya tidak kirim kepada orang-orang lain, ke teman-teman lain. Buktinya apa? Saya mati? Tidak. Saya tetap ada, sehat walafiat dan tidak mati. Lalu dia mengatakan, kamu harus bersumpah ya, kirim ini ke semua teman dan rela tidak sukses selamanya. Dia bilang begitu ya. Nah, padahal kalau menurut Alkitab ya, di dalam Amsal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kesuksesan itu bukan karena mimpinya Paus tadi itu ya, tapi karena Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya dan sukses. Kirim pesan Yesus itu dan memberitahu saudara kepada teman-teman minimal 19 orang ya. Nah, kalau kita mengirimkan itu ke 19 orang teman kita, nah bisa berbahaya, mereka akan terpengaruh ya. Di dalamnya bukan hanya ada ajaran yang salah, tapi juga mengandung kesesatan. Dan kalau kita kirim itu ke teman-teman kita, maka kita akan menyesatkan mereka. Dan itu karena kita, saudara. Jadi jangan sembarang mengirim hal-hal seperti itu ya. Kemudian, contoh yang kedua ya, sesuai dengan topik yang lagi hangat saat ini ya, tentang Pentakosta ketiga. Pak Niko mengatakan William Seymour itu bernubuat tentang kegerakan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi Azusa Street 100 tahun kemudian. Nah, saya kemudian menghitung ya. Dalam wawancaranya dengan Pendeta Gilbert, dia mengatakan William Seymour bernubuat 100 tahun kemudian akan terjadi pencurahan Roh Kudus lebih dahsyat. Lalu saya menghitung. Menurut Pak Niko itu dia bernubuat 1909. Jadi saya tambah saja dengan 100 tahun kemudian. Berarti 1909 tambah 100. Maka didapat angka 2900. Nah, kalau itu nubuatan betul, berarti pencurahan Roh Kudus itu sudah ada sejak 2009. Apakah ada pencurahan Roh Kudus tahun 2009 lebih dahsyat daripada Azusa Street? Bahkan dikatakan akan menuai jiwa yang banyak ya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, bukan cuma Indonesia. Faktanya apa sekarang? Tidak terjadi. Nah, apalagi kalau kita meninjau bahwa
poin-poin dalam Pentakosta ketiga itu ternyata juga menentang Alkitab. Alkitab cuma mencatat Pentakosta itu 1 kali saja di dalam Kisah Para Rasul 2 dan tidak pernah menubuatkan Pentakosta kedua atau ketiga. Ya, tidak ada. Ya, berarti dengan demikian bahwa nubuatan daripada William Seymour maupun juga suara Tuhan yang didapat oleh Pak Niko berarti itu salah. Keliru ya. Kita tidak usah takut mengatakan itu nubuatan palsu dan yang menubuatkan itu adalah hamba Tuhan yang palsu. Nah, inilah 2 contoh yang seharusnya menjadi pelajaran kita untuk tidak mudah menerima begitu saja kalau ada nubuatan bahkan suara Tuhan yang diterima oleh hamba Tuhan. Nah, saya suka dengan sebuah buku yang menceritakan tentang Martin Luther ya. Suatu ketika Martin Luther ini berpuasa dan berdoa selama 1 hari. Dan di tengah-tengah kegiatan doa puasanya itu, dia dikatakan melihat penglihatan tentang Kristus. Nah, waktu dia melihat itu, apa yang dia katakan? Menjauhlah kamu, pergilah kamu setan. Aku tidak tahu gambar Kristus selain kitab suci. Nah, Martin Luther waktu berdoa dia justru menangking penglihatan itu, saudara. Nah, saudara, apakah saudara tahu enggak wajah Yesus itu seperti apa? Yang digambar-gambar itu bukan seperti itu wajah Yesus ya. Belum tentu seperti itu, kita enggak tahu sama sekali. Dan kalau muncul penglihatan seperti itu, enggak ada salahnya kalau kita menolak langsung itu, seperti yang dilakukan Martin Luther ya. Sekalipun itu memang betul-betul penglihatan tentang Yesus dan Yesus betul-betul datang pada saudara. Tetapi Tuhan tahu motivasi kita. Kita menangking itu bukan karena kita menolak Tuhan Yesus yang asli. Tidak. Tapi karena ada kemungkinan untuk setan melakukan itu. Nah, makanya kita menolak itu. Tidak masalah ya. Tuhan tahu motivasi kita. Dan kalau itu betul-betul memang dari Tuhan, maka kita akan diberikan sukacita ya, damai sejahtera untuk menerima itu. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa, kita tangking saja itu ya. Kita tolak saja itu, saudara ya. Tidak masalah. Nah, perlu diketahui ada sebuah ancaman ya di Perjanjian Lama itu kalau ada seorang nabi yang bernubuat palsu itu kan diancam ya. Di dalam Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi dia harus mati ya. Bayangkan saudara, kalau kita menerapkan Ulangan 18 ayat 20 ini di zaman sekarang, kira-kira seberapa nabi palsu itu yang mati, saudara? Ada banyak sekali, saudara, orang-orang yang mengatakan mendapat suara Tuhan, wahyu Tuhan, bernubuat, menyampaikan yang pada akhirnya tidak benar. Semuanya salah. Nah, apakah kita harus membunuh mereka semua itu? Kalau kita mau menerapkan prinsip dalam Ulangan 18 ayat 20 ini, maka sangat banyak orang yang akan mati oleh karenanya. Ya. Dan karena itu, hati-hatilah dengan ucapan Anda. Nah, jadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama, saya tetap percaya ya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jangan saudara anggap ketika saya mengkritik ini berarti saya tidak percaya. Tidak. Karunia Roh Kudus tetap ada. Nubuatan bahasa roh, mimpi, suara Tuhan, bisa saja Tuhan lakukan itu. Itu bisa terjadi, saudara. Tetapi yang kedua, kita harus mengujinya berdasarkan Alkitab. Suara-suara yang muncul, nubuatan yang muncul itu harus diuji lewat serentetan teks-teks di dalam Alkitab ya. Nubuatan dan suara Tuhan itu harus difilter ya. Filternya itu adalah kitab suci ya, Alkitab. Manakala itu menentang kitab suci, maka kita buang itu. Ya. Jangan diterima. Ya. Nah, memang di dalam Perjanjian Lama ada banyak orang-orang nabi dan rasul PB yang menerima suara Tuhan, bahkan bernubuat. Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu Alkitab belum lengkap. Kitab suci itu belum lengkap. Nah, sekarang Alkitab sudah lengkap. Nah, seharusnya menjadi pedoman kita adalah kitab suci Alkitab, bukan pada suara-suara dan nubuatan itu. Kalau saudara ingin pimpinan Tuhan, jangan minta pendeta untuk bernubuat kepada saudara atau meminta supaya suara Tuhan berbicara kepada saudara. Ngapain saudara minta-minta seperti itu? Kita punya Alkitab ya.
Dan seharusnya Alkitab itu yang menjadi pedoman kita. Karena hal-hal nubuatan, karunia, suara Tuhan, mimpi, dan sebagainya itu subjektif sifatnya. Tetapi Alkitab adalah satu-satunya yang benar, yang objektif, yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita. Yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah untuk hamba Tuhan atau pendeta, berhati-hatilah dalam ucapan saudara. Ya, dalam memberikan statement jangan sembarangan kepada jemaat. Ya. Karena jemaat sekarang bukan seperti jemaat tempo dulu ya, yang bisa dibodohi. Jemaat sekarang sudah cerdas-cerdas dan mereka bisa melihat setiap gerak-gerik saudara, Anda di dalam media cetak online maupun elektronik, Facebook dan sebagainya, gampang sekali dilacak dan bersiaplah untuk dikritisi ketika apa yang Anda ucapkan itu salah, keliru, bahkan sesat. Ya. Jadi para hamba Tuhan harus berhati-hati dengan ucapan saudara karena ada orang-orang yang siap mengkritisi Anda. Ya, jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat.